Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, mohon maaf, ini suaranya agak sedikit ini ya. Jadi agak-agak suara rocker dikit lah, serak-serak basah gitu ya. Mohon maaf, nggak apa-apa ya. Nah nih, Sobat Time Travel, Alif, belakangan ini tetap di tengah situasi yang kurang apa ya, kadang ada kurang baiknya yang kita terima gitu. Ternyata aku masih bisa ngelihat berita yang cukup membanggakan. Mungkin Sobat Time Travel, Alif juga tahu tentang kunjungan Prabowo yang ke India ya, untuk menghadiri HUT India yang ke-76. Nah, ada kebanggaan tersendiri karena barisan marching band TNI ada di depan parade kemerdekaan India dan mereka semua tuh menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, dan itu kayaknya membanggakan ya, bahwa Indonesia itu jadi apa ya, jadi negara yang dihargai di negeri orang lain. Nah, ini kan seperti kayak mengulang apa ya, mengulang sejarah sih sebenarnya, bahwa di hari kemerdekaan yang pertama India juga mengundang satu tamu kehormatan utama, yaitu Presiden Soekarno ya. Dan itu cuma satu-satunya negara yang diundang waktu itu ya. Nah, ini kan jadi kayak seperti mengulang sejarah. Nah, ada lagi saat mencari-cari tentang berita tentang India, ternyata tuh di tahun 2023 di momen, kalau nggak salah momen G20 ya, kalau nggak salah di 2023 di India itu, ternyata di dalam negerinya sendiri itu ada pro kontra gitu ya, pro kontra tentang perubahan nama India menjadi Barat ya kan. Nah, itu mereka dengan semangat untuk apa ya, lepas dari memori-memori kolonial dan perbudakan mereka lah ya. Nah, sebenarnya kalau melihat dua cerita ini, ada pengulangan sejarah segala macam, ternyata pengulangan sejarah ini udah terjadi jauh, bahkan jauh sebelum republik-republik ini berdiri, mau India maupun Indonesia gitu kan. Sebenarnya Barat itu sendiri kan sebenarnya kata Sanskerta yang ditulis 2000 tahun yang lalu, yang sebenarnya berarti sebuah wilayah Barat Vyasa atau Barat Vyasa gitulah, yang kalau misalnya dibandingkan dengan masa sekarang itu terbentang dari India sampai ke Indonesia yang sekarang. Makanya di tajuk beritanya itu ada juga yang bilang kalau misalnya Prabowo pergi ke tanah Mahabharata. Nah, kalau Mahabharata nih, Mahabharata. Sebenarnya kalau ngomong Mahabharata itu pasti apa ya? Ada penasaranku sebenarnya tuh, Mahabharata itu setting kejadiannya itu terjadinya di mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya mau jawab pertanyaan itu mulai dari sebuah cerita. Boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami ceritanya. Ada sebuah buku, judul bukunya itu Mahabharata. Yang saya beli itu kelas 2 SD di toko buku besar. Kemudian jumlah halaman itu sekitar 450-an lebih halaman. Nggak ada gambar, tulisan semua isinya. Dan pertama kali saya beli itu saya nggak tahu itu tentang apa. Saya cuma tahu adanya Pandawa dan Kurawa. Tapi saya nggak tahu Mahabharata itu apa. Kemudian saya baca kelas 2 SD, ternyata suka. Dan buku itu dari yang tadinya bagus sampai sobek-sobek, saking seringnya dibaca. Kemudian dari situ akhirnya tahu cerita tentang Mahabharata. Dan dalam buku tersebut, novel tersebut dan buku-buku lain yang saya temuin, kebanyakan diceritakan setting tempatnya itu dari lembah Indus, dari tanah India lah. Tanah India, Dari tanah India. Tapi ada buku yang saya baca juga, karya R.A. Kosasih. Itu ada kayak komik pewayangan yang isinya tentang sebetulnya kisah Mahabharata tapi lebih detail. Ada subversi tokoh masing-masing. Setting tempatnya tidak diceritakan, tapi seperti adanya di Nusantara. Jadi kan dua hal yang berbeda nih. Kalau dari sisi literatur lah ya. Satu dari India, satu dari Nusantara.
Dan kalau misalnya Sobat Time Travel teman-teman semua sadar, seringkali dalam keseharian kita itu dibarengin dengan budaya yang bercampur dengan makna dengan nama-nama yang ada di pewayangan. Tapi itu nggak ada di India sana. Tapi adanya di sini. Di sini, betul. Banyak. Nanti kita coba ceritain. Oke. Nah, sebetulnya saya pribadi yang baca itu juga bingung. Ini dari mana? Kok bisa beda tapi sama tapi beda. Sampai akhirnya diceritakan dan diperlihatkan secara spirit tentang sebuah perjalanan panjang bertahun-tahun lamanya yang pernah kita ceritain juga. Sebetulnya kita pernah cerita di episode kalau nggak salah kembalinya Pandawa ke tanah para leluhur. Dalam kisah panjang itu di mana 5 bersaudara ini diusirlah dari negerinya, dari Hastinapura, dari Indraprasta sana ke sebuah tempat yang di sana hutan, wingit, seolah-olah ditutupi kabut tebal, banyak gunung-gunung di sana, terus juga lautnya sangat luas, flora dan faunanya beraneka ragam. Tapi orang jarang di sana, tapi mereka bisa sampai mencapai titik tertinggi spiritualnya. Seakan dalam literatur kuno seakan menemukan isi dari jiwanya yang tertinggi, bahasa kayak gitu. Ada istilah yang pernah saya dengar. Kesadaran kosmos. Iya, kesadaran kosmos. Mungkin Sobat Pro tahu. Kayak saya dong. Nah, lanjutnya adalah akhirnya dari perjalanan panjang itu yang pernah kita ceritakan, dari apa yang diceritakan oleh orang tua masa lampau dan terlihat secara spirit. Memang negeri besar tempat para tokoh-tokoh tersebut berasal itu adanya di sana, di negeri sana. Dengan karakteristik wilayah yang seperti tanah India yang banyak tanah merahnya, terus juga bukan tropis gitu. Mungkin dulu juga berbeda ya, karena era bumi zaman dulu berbeda. Nah, tapi kan ada kisah-kisah, ada subbabnya yang ternyata punya cerita panjang juga sampai ke negeri yang orang bilang sebagai Sundaland. Punya istilah lain sebagai negeri para dewa, tanah para dewa, atau negeri para leluhur gitu kan. Atau surga yang jatuh ke bumi. Nah, kalau terlihat yang pernah sering kita ceritakan Sundaland itu wingit, seperti tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Kalau orang masuk ke sana belum tentu bisa keluar, karena bisa hilang atau nggak ada. Iya. Tapi kalau udah sekalinya masuk dan memang diizinkan masuk, seperti kisahnya 5 bersaudara itu, para Pandawa, akhirnya menemukan jati diri yang sejatinya tuh di sini dan bisa menyatu dengan seluruh alam yang ada di sini, termasuk makhluk hidup dan istilahnya bangsa asli yang ada di sini di zaman dulu. Nah, tar dulu, sabar. Takutnya lupa. Nah, artinya apakah Mahabharata itu berasal dari India atau dari Nusantara? Ya, dua-duanya betul. Tergantung dari sudut pandang mana yang lihat. Gitu. Karena kan kalau misalnya ngebayanginnya bahwa gini, berarti di sana ada peradaban. Iya. Di sini kan nggak bisa wingit gitu, tapi kok tetap ada ceritanya gitu. Ada tetap cerita Pandawanya kan gitu berarti kan. Iya, emang di sana ada sebuah peradaban. Ya, peradaban yang dalam kisahnya kerajaan Hastinapura, kotanya Indraprasta dan sebagainya. Itu kan luas, wilayahnya luas. Betul. Di sini apakah ada peradaban juga? Kalau secara spirit yang terlihat, kenapa wingit? Karena di sini dunianya seperti dunia langitan, kisah langitan, yang peradaban langitan yang ada di sini. Makanya sering kita ceritakan di sini tempat yang wingit dulunya gawat keliwat-liwat gitu bahasanya. Nggak bisa dimasukin oleh sembarang orang, kalau udah masuk nggak bisa keluar. Belum tentu bisa keluar lagi. Karena di sini banyak kisah-kisah yang orang bisa bilang itu
tidak masuk logika manusia zaman sekarang. Ya seperti dunia fantasi. Zaman dulunya begitu adanya. Sampai akhirnya para tokoh Pandawa itu terusir dari negerinya, kemudian terarahkan untuk ke tempat para leluhurnya. Sampai di sini mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Mereka menemukan jiwa tertingginya, jiwa tertuanya, yang tadi Mas Anton bilang kesadaran kosmos itu yang akhirnya terbuka dari masing-masing mereka. Kok bisa? Yang pernah saya dengar dari cerita orang tua masa lampau, bahwa ketika mereka melakukan perjalanan ke sini itu bukan cuma sekedar perjalanan biasa seperti yang bisa dibaca di novel atau di buku-buku itu, tapi ternyata melakukan perjalanan dalam arti ada di situ kesusahan, kesedihan, didikan alam, tentang kedewasaan, tentang kesatriaan, tentang cinta, kesetiaan dan sebagainya, hal-hal yang sebetulnya itu luhur dan seringkali dalam perjalanan itu menyayat hati. Nah, akhirnya di sini kan mereka sering bertapa di tempat-tempat tertentu, ya sampai menemukan yaitu tuh titik tertinggi dari jiwanya, mencapai kesadaran kosmos. Misalnya Gunung Arjuno. Oh, berarti Arjuno dulu pernah bertapa di wilayah sekitar gunung tersebut, gitu. Akhirnya secara generasi seterusnya orang menceritakan, oh itu Gunung Arjuno, tempat di mana Arjuno pernah bertapa. Karena sekarang ada tempat namanya Indrokilo, yaitu tempat yang orang meyakini di situ dulu tempat Arjuno bertapa di situ. Oke. Kemudian juga banyak tempat-tempat lain, nggak cuma Arjuno. Misalnya di Dieng, di situ ada candi-candi yang dinamakan Candi Arjuno, ada Candi Bima dan sebagainya, dan tempat-tempat lain lah. Karena dalam kisah panjang tokoh-tokoh Pandawa itu mengasingkan diri dan perjalanan ke sini, itu kan masing-masing dari mereka punya kisahnya sendiri-sendiri. Ada yang pergi ke selatan, ada yang pergi ke wilayah utara, ada yang ke timur, ke barat dan sebagainya. Ada satu waktu ngumpul, selebihnya kemana-mana. Itu punya perjalanan dan kisahnya masing-masing. Sampai akhirnya banyak dari mereka itu punya kisah, punya anak yang tidak tercatatkan dalam literatur Indianya. Nah, itu makanya tuh soal klaim kisah wayang nih, Liv. Kan kadang banyak orang bilang nih, wah Indonesia mah cuman mengadaptasi aja cerita wayang ada di sana kan gitu. Jadi kan mana nih yang aslinya nih, yang paling awal mula-mula lah gitu. Nah, ternyata dari penjelasan ini malah ternyata memang ada kisah tersendiri juga. Lanjut. Dari sudut pandang kami di Time Travel sih begitu, Mas. Kalau misalnya orang beranggapan bahwa itu nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Itu hak orang untuk menilai itu. Tapi kita cerita dari sudut pandang kita. Nah, ya tadi ada beberapa kisah yang tidak tercatat dalam literatur India. Karena memang kejadian itu bukan ada di sana, tapi adanya di tempat mereka ada. Misalnya lahirnya Antareja. Gitu. Keturunannya para Pandawa ya. Salah satu anaknya Werkudara, terus kisah lahirnya Antasena. Bahkan ada kisah dari anak yang bisa dibilang tidak diakui oleh bapaknya, gitu. Ada begitu, dan hal lainnya lah. Bahkan kalau misalnya Sobat Time Travel sadar, ada tokoh pewayangan dalam pewayangan Nusantara itu yang dinamakan Punakawan, gitu kan. Itu dalam literatur India juga nggak ada. Tapi di sini sangat melekat, berdarah daging. Betul. Bahkan beberapa kali fenomena tentang munculnya tokoh Punakawan dalam fenomena alam itu tuh muncul. Iya, sering banget. Dan banyak cerita. Kita pernah cerita berapa episode yang lalu. Ya gitulah kira-kira. Nah, kalau kita bicara Mahabharata, epik besar, itu kayaknya nggak afdol nih kalau nggak cerita Bharata Yuda. Kayaknya kita pernah penelusuran tapi terhenti ya. Sebenarnya ada lah nggak sih cerita-cerita menuju ke sana lagi gitu, Liv? Atau Alif diperlihatkan atau diajak lah gitu, Bang? Sebenarnya gini, kita pengen banget cerita tentang Bharata Yuda. Tapi kisah perang Bharata Yuda itu tidak sesederhana seperti yang ditulis dalam buku-bukunya. Nggak cuma dari hari pertama sampai hari kesekian belas hari gitu kan. Nah, ada pernah di tahun 2021 atau 2022 itu ada teman kita
ada salah seorang teman kita lah. Beliau juga bisa dibilang punya kepekaan batin. Terus waktu itu di suatu tempat kita sambil ngobrol terus mau coba nggak ikut untuk ngelihat situasi persiapan perang Baratayuda. Baru persiapan, belum perangnya. Di kafe ya? Kayaknya aku tahu deh. Waktu itu Mas Anton ada. Siap. Terus berdoa seperti biasa, sampai kita masing-masing orang itu mengalami hal yang serupa dalam angle yang berbeda. Dan setelah kita melihat itu dan mendengar bahkan merasakan situasi tersebut, setelah itu kita cerita dan ceritanya dia itu bikin saya makin penasaran karena teman kita ini cerita gini, Mas, saya dengar suara takutan kan dia. Iya, Mas, saya nggak kuat, saya dengar suara trompet kenceng banget. Sangkakala. Iya, orang bisa bilang itu sangkakala. Terus dia bilang, Mas, kaki saya gemeteran karena ada suara kayak gemuruh. Itu kayak suara drum, tapi kayak gemuruh. Dia praktekin kok. Seingat saya dia praktekin. Dung kayak gitu. Terus suara trompet. Dan dia saat itu ketakutan dan nggak mau lagi untuk melihat. Jadi ya selesaikan dari situ aja. Nah, itu yang dimaksud. Sebenarnya kita pengen cerita tentang Baratayuda. Tapi banyak keterbatasan sampai sekarang karena belum ketemu orang yang seperti teman kita pada waktu itu. Ya karena belum ada kesempatannya lah gitu kira-kira. Makanya lebih seru kalau misalnya kita cerita rame-rame, si A ngeliat apa, si B ngeliat apa, si C ngeliat apa, dan seterusnya. Dan itu di dalam satu frame cerita aja. Itu lebih seru dari angle-nya masing-masing. Pasti seru banget ya pasti. Nah ini terakhir aja deh, Liv. Sebenarnya kita kan belum ketemu ya orang-orang yang untuk bisa cerita Alif terkait perang Baratayuda lah, belum ada yang bisa seseru itu lagi. Nah, sebenarnya kan aku ada di situ ya, waktu kalian cerita sama teman yang itu, Alif, kok bisa sama? Sebenarnya proses time travel itu sebenarnya seperti apa sih, Alif? Kok bisa dapat pandangan yang sama? Walaupun istilahnya bahasanya tuh ya ngelakuin sendiri gitu, tapi kok bisa punya pandangan yang sama, kesaksian yang sama? Nah itu bisa dijelasin nggak sih? Gini, sama halnya kayak saya punya logikanya gini, sama halnya kayak kita bernafas ya. Kok bisa bernafas ya udah dari sononya. Naluri ya. Nah udah gitu aja. Jadi kalau ditanya gimana sih prosesnya, ya nggak tahu, itu terjadi ya gitu aja. Apa yang kita ceritakan adalah sesuai dengan apa yang terlihat, Mas. Jadi kalau misalnya kita nggak ngeliat apa-apa, ya kita nggak akan bercerita itu tentang itu. Gitu. Makanya itu jadi kayak kesaksian kalian itu bisa sinkron ya, antara ini di satu tempat yang sama gitu ya. Kesaksian. Kayak gitu aja deh, Mas. Iya, siap. Oke, Sobat Time Travel, sebenarnya menarik kalau cerita tentang Mahabharata, apalagi nanti masuk ke menjelang perangnya ya, Baratayuda. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di pensuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.